Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan al-isbah. Sekarang al-qaidah ar-rabi'ah wa thalathun, kaidah yang ke-34. Anna dharara ahli al-bid'ah 'ala al-muslimin qad yakunu a'dham min dhararil kuffar. Bahaya ahli bid'ah terhadap kaum muslimin terkadang lebih besar daripada bahaya orang-orang kafir. Ini kalimat banyak orang yang tidak menerimanya. Namun kalau kita perhatikan dengan hati yang dingin dan kenyataan serta dalil-dalil, ya memang keadaannya demikian terkadang. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Wa daf'u bagi haula'i wa udwanihim, yani ahlul bid'ah ala dzalika wajibun ala kifayah bi ittifaqil muslimin." Ia menolak atau mencegah kezaliman orang-orang ahli bid'ah itu wajib secara fardu kifayah dengan kesepakatan kaum muslimin. Di mana Nabi SAW ketika mensifati orang-orang khawarij, beliau bersabda apa? Syarru qatla tahta adimis sama wa khairu qatilin man qataluh. Seburuk-buruknya orang yang terbunuh di kolong langit itu orang khawarij. Dan sebaik-baiknya orang yang dibunuh adalah yang dibunuh oleh orang khawarij. Jadi keluar dengan Tirmidzi dan yang lainnya. Hadis ini menyebutkan bahwa seburuk-buruknya orang yang terbunuh di kolong langit itu adalah orang khawarij. Siapa orang khawarij? Itu yang mengkafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darah mereka. Di mana kerusakan mereka langsung menimpa kaum muslimin. Oleh karena itulah ya, orang-orang ahli bid'ah itu merusak din, merusak agama secara langsung. Dan pemikiran mereka yang menyesatkan. Sementara orang-orang kafir, ya ketika mereka merusak melalui ahli bid'ah. Mereka tidak akan bisa merusak secara langsung. Karena kaum muslimin tahu dia kafir. Tidak mungkin seorang pendeta berceramah di depan kaum muslimin. Pasti kaum muslimin akan segera menolaknya. Ya, tidak mungkin orang kafir yang berceramah di depan langsung kaum muslimin. Pasti kaum muslimin akan menolaknya. Maka mereka menggunakan orang-orang yang mempunyai pemikiran sesat. Ya, seperti orang-orang khawarij untuk merusak citra Islam. Orang-orang sufi untuk mematikan ya, jihad fisabilillah yang syar'i. Demikian pula mematikan ilmu-ilmu Islam, karena sufi itu ya paling anti terhadap ilmu-ilmu seperti ilmu hadis dan yang lainnya. Demikian pula Murji'ah yang mengatakan bahwa ya amal tidak termasuk iman, sehingga mereka menganggap bahwa maksiat tidak ya mempengaruhi keimanan. Tentu ini sangat ya menjadi kesempatan emas orang-orang kafir untuk melariskan kemaksiatan di tengah kaum muslimin. Demikian pemikiran orang Mu'tazilah yang mengatakan akal lebih tinggi daripada dalil. Tentu ini menjadi pintu yang empuk bagi orang-orang kafir untuk mengotak-ngatik Islam dengan akal pemikiran, dengan dalih bahwa akal lebih tinggi. Demikian pula orang sufi yang mengatakan bahwa wali lebih tinggi dari nabi dan rasul. Tentu ini menjadi sebuah kesempatan untuk orang kafir pura-pura masuk Islam, lalu dianggaplah ia seorang wali. Lalu ia berbicara dengan pembicaraan yang jauh dari Al-Quran dan hadis. Sementara manusia menganggapnya ia seorang wali. Sehingga inilah memang ya kerusakan yang ditimbulkan ya ahli bid'ah terhadap Islam dan kaum muslimin langsung. Oleh karena itulah Nabi SAW ketika mensifati orang-orang khawarij, syarru qatla tahta adimis sama wa khairu qatilin qataluh. Seburuk-buruknya orang yang terbunuh adalah orang-orang khawarij. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri berkata, memerangi orang khawarij bagi saya lebih agung daripada memerangi orang-orang kafir. Sampai demikian Abu Sa'id Al-Khudri yang mengatakan. Namun tentu pahamilah bahwa ini terkadang orang-orang ahli bid'ah itu lebih berbahaya. Kenapa? Karena mereka dengan pemikiran mereka yang menyesatkan itu ya langsung menghancurkan ya apa pondasi-pondasi Islam, ya akidah Islamiyah. Demikian pula ya banyak sekali daripada keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam.